Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Salam, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Yohanes Suprandono, senang sekali menjumpai saudara dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kuasa sebagai murid Kristus, the power being a disciples of Christ, Christ disciple. Saudara, sebagai murid-murid Kristus, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dan dunia di mana kita hidup, oikos kita, artinya lingkungan pengaruh kita, maka di sana ada dampak dari kehadiran kita. Saudara, mengapa? Karena kita murid Kristus yang bertemu, berkumpul, bersekutu, menjadi umat Allah, the people of God. Kita menjadi miliknya Tuhan, kita berkumpul secara korporat, kita adalah gereja, kita adalah jemaat. Dan kita memiliki sebuah misi. Dan karena kita ada sebuah misi, maka hakikat diri kita adalah pembawa misi atau misional, hakikat misi. Dan Tuhan Yesus secara indikatif sudah jelas mengatakan hakikat misi kita adalah garam dan terang. Kita adalah garam dan terang. Kita hadir di tengah-tengah bangsa. Kita ada di tengah-tengah kota, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Jati diri kita adalah murid Kristus yang sejati, adalah garam dan terang dunia. Yesus memanggil murid-muridnya untuk mempengaruhi, untuk memengaruhi, untuk bersinar dimanapun dan kemanapun kita berada. Pemuridan, discipleship dan leadership, kepemimpinan adalah sebuah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Sayangnya banyak orang-orang yang mengaku Kristen justru meniru gaya hidup dunia. Ini patut dipertanyakan kesejatian dari kepengikutannya kepada Kristus. Saudara, apakah pelopor kebaikan atau pelopor keburukan? Saudara, sebagai pelopor kemurnian atau pelopor keculasan. Saudara, sebagai pelopor kemurahan hati atau pelopor kelicikan. Saudara pun kasih Tuhan, apakah saudara murid yang berdampak tengah dunia ini? Dampak kehidupan seorang murid Kristus artinya apa? Artinya bahwa kita menyadari hidup kita didiami oleh Roh Kristus. Murid Kristus didiami oleh Roh Kristus. Roh Kristus yang menjadikan kita garam dan terang dunia. Apakah fungsi garam, saudara ya? Di zaman kuno itu sangat penting, nilainya sama dengan emas. Karena itu produk garam itu sangat penting, dan sangat penting karena belum ada kulkas. Ya, karena saudara, garam itu ada untuk mencegah yang pertama pembusukan atau kebusukan. Bangkai-bangkai berserakan dan tak terurus. Inilah situasi pasca bencana alam di mana-mana. Apakah yang dilakukan oleh para sukarelawan? Dengan keberanian, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, para sukarelawan mengurus bangkai-bangkai manusia, kemudian menguburkannya dengan cara yang terhormat. Zaman di mana kita hidup sekarang ini ditandai dengan degradasi moral yang luar biasa, baik dalam kehidupan sebuah institusi atau lembaga dan di masyarakat itu sendiri. Secara terang-terang dan secara sederhana sebenarnya manusia yang menjadi inti dalam kehidupan masyarakat, institusi itulah yang bermasalah. Di mana-mana bermunculan begitu banyak provokator, pemfitnah, koruptor, manipulator, dan banyak model manusia yang kotor dengan perbuatan yang kotor.
kotornya sifat, moral, dan perbuatan manusia secara jelas membuktikan adanya kebusukan dan bau kematian dari mayat-mayat yang hidup. Alkitab mengatakan orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul dari antara anak-anak manusia. Manusia tanpa Kristus hidup terhilang, berdosa, kotor, najis. Dan manusia yang kotor perbuatannya mati secara rohani, yaitu sebagai mayat yang hidup secara fisik, secara biologis hidup, tapi secara rohani adalah mayat-mayat. Mayat-mayat hidup ini tidak dibangkitkan dengan melulu mendengarkan ceramah atau khotbah para tokoh-tokoh agama. Mayat-mayat rohani yang membusuk bersama kuman-kuman membutuhkan Injil. Injil berkuasa menyembuhkan manusia. Injil Yesus berkuasa menghidupkan orang yang mati. Mayat-mayat yang hidup itu yang mati secara rohani. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Saudara, baiklah saya mengilustrasikan apa yang barusan saya sampaikan dengan membagikan kisah tentang anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 11-24, kehidupan anak ini mengalami 3 fase yang menggambarkan kehidupan manusia secara universal. Fase yang pertama adalah sebelum meninggalkan bapaknya, hidupnya bersih, berkelimpahan, terhormat. Ia menikmati kebahagiaan. Fase yang kedua, sesudah meninggalkan rumah, hidupnya kotor, dia miskin. Itu menggambarkan kondisi sudah kejatuhan dalam dosa. Ketika kita meninggalkan Taman Eden sebagai manusia, sebagai human race, keluarga besar manusia, Adam, kita dalam keadaan kotor dan miskin, terbelenggu dan tersesat di dunia ini. Fase yang ketiga adalah sesudah kembali ke rumah. Hidup bersih, dipulihkan kekayaannya, posisinya sebagai anak dikembalikan kepadanya. Kondisi ini terjadi setelah dia mengalami turning point, titik balik, pertobatan, dan berpaling kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya untuk menjelaskan aspek lain yang seharusnya terjadi dalam kehidupan manusia yang membusuk dan menyengat baunya karena dosa-dosanya itu. Meskipun kalau dilihat dari luar nampaknya baik, kaya, terhormat, terpandang, beragama. Namun persoalan manusia sesungguhnya adalah kematian secara rohani. Saudara kasih Tuhan, saya akan memberikan contoh. Yang kedua namanya Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Apa yang kurang dari Nikodemus? Dari luar sepertinya tidak ada yang kurang dalam dirinya. Dia adalah seorang imam, pemimpin agama. Ia sangat berpengaruh. Ia orang yang berada, dari arti namanya Nikodemus, artinya victor over the people, berkuasa atas manusia. Dia pemimpin. Ia merupakan anggota Sanhedrin, anggota mahkamah agama, majelis ulama. Anggota Sanhedrin terdiri dari imam-imam besar, imam-imam kepala, penatua-penatua, ahli Taurat yang beranggotakan hanya 70 orang. Artinya ia termasuk golongan Farisi, termasuk warga kelas istimewa. Orang yang menurut pandangan agama sudah benar dan suci, tetapi kenyataannya ia memiliki persoalan rohani yang sangat serius. Ada virus yang membusukkan rohaninya, yaitu virus kemunafikan, virus kesombongan rohani, legalisme, dan dengan kata lain rohaninya mati. Ia membutuhkan kehidupan yang baru. Setelah secara diam-diam memperhatikan Yesus Kristus dan pengajarannya, Nikodemus menyadari kebutuhan rohaninya. Kemudian ia datang ke alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Semenjak itulah ia mengalami kehidupan baru setelah ketemu dengan Yesus Kristus. Betapa hebatnya Yesus itu. Bagaimana Nikodemus menjadi hidup. Luar biasa. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah terang dunia.
Nikodemus datang karena tertarik pada pribadi Yesus, kepada tanda dan mukjizat apa yang dilakukan oleh Kristus. Kemudian setelah ia percaya kepadanya secara pribadi, ia beroleh hidup yang kekal. Yesus memberikan kepadanya untuk apakah ia datang ke dunia, yaitu bahwa Yesus memberikan hidup kepadanya melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Karena kasih, Yesus menyerahkan nyawanya bagi Nikodemus. Kedatangan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang seperti Nikodemus. Ia mengaruniakan kehidupan yang baru oleh Roh Kudus kepada Nikodemus. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yesus membaptis orang yang percaya kepadanya dengan Roh Kudus. Orang yang percaya Yesus diubah oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus yang mendiami serta menyertai orang-orang percaya, juga termasuk dalamnya Nikodemus. Dalam Yohanes 14 ayat 17c, hasil transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu born again, recreation, diciptakan kembali, lahir baru. Dan Alkitab mengatakan, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa Nikodemus sudah berubah. Ia berani angkat bicara demi keadilan. Dan saudara, dia berani meminta mayat Yesus dan menguburkannya. Ia berani mengambil resiko bagi dirinya. Sekarang dia terus terang, dia berpihak pada Yesus. Saudara, kembali kepada isu semula. Pertanyaan saya, bagaimana murid Kristus berfungsi mencegah kebusukan dunia ini? Yaitu dengan menyediakan diri bagi Yesus yang hadir dalam hidupnya, dan kemudian terjun ke dalam dunia memenuhi panggilannya dengan menyatakannya di dalam kehidupan perbuatan sehari-hari. Anak yang hilang sudah kembali. Nikodemus sudah menemukan tujuan dan hakikat hidupnya di dalam Kristus. Dan dia berani menjadi sebagaimana dia seharusnya, yaitu berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Yesus. Saudara, garam yang kedua berfungsi menyedapkan rasa. Masalah dalam hubungan antara manusia pada zaman sekarang, kita bisa melihat percakapan yang hambar, sikap yang acuh tak acuh, sikap yang ketus, semau gue, kaku, apatis, melihat hidup secara pesimis, sikap selalu mengedepankan keinginan dan kemauan dirinya sendiri, sikap saya dulu, me first, dan seterusnya. Dan ini telah menggejala dan menjadi fenomena umum dalam masyarakat. Murid-murid Kristus berdampak karena dia hadir menjadi problem solver, jalan keluar bagi kebuntuan dalam komunikasi antar pribadi. Murid Kristus memberi contoh bagaimana berhubungan dengan samanya dalam kasih. Tuhan Yesus bersabda, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, fungsi garam menyedapkan rasa. Kehadiran saudara membawa dampak karena saudara penuh kasih. Fungsi garam membangkitkan dahaga. Gaya kehidupan murid yang berbeda, lain daripada yang lain, baik dalam sikap hidup, hidup perkawinan, hidup berkeluarga, moral perdagangan, moral politik, dan dalam segala aspek kehidupannya akan merangsang rasa haus dari orang-orang lain di sekitarnya. Murid-murid yang hidup suci merupakan pribadi-pribadi yang akan membuat orang lain mencari Allah, sehingga orang lain lebih mudah percaya kepada Yesus.
Suatu hari saya ketemu di tengah jalan dan kemudian berbicara dengan seseorang, dan saya memberitakan kabar baik, dan kemudian orang itu lekas menerima kabar baik, dan saya heran. Saya bertanya, kenapa saudara begitu cepat menerima kabar baik yang saya sampaikan, padahal kita baru bertemu. Kemudian dia menceritakan, saya sudah ketemu dengan orang Kristen sebelumnya. Pemimpin saya seorang Kristen yang baik. Dan saya ketemu dengan orang-orang Kristen yang baik, yang telah membangkitkan dahaga jiwanya. Jika kita bisa menceritakan kabar baik, kemudian ada kontak secara langsung, kemudian dia menerima kabar baik yang saya bagikan. Saudara, banyak orang di sekitar saudara memperhatikan kehidupan saudara sebagai pengikut Kristus, dan kemudian akan haus akan Yesus Kristus. Dr. Johannes Verkuel, dia adalah misionaris Belanda yang terkenal, misiolog yang terkenal, dan dia pernah menjadi tahanan perang pada zaman Indonesia hendak merdeka, tahanan Jepang, saudara. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang pro kemerdekaan. Dia membela hak-hak yang ditindas, yaitu rakyat Indonesia. Dia seorang misionaris yang berpihak kepada bangsa Indonesia supaya merdeka. Dia pernah mengatakan, kehausan akan Tuhan adalah keyakinan bahwa segala-galanya tidak baik, dan bahwa hanya pada Tuhan Yesus saja ada pembaharuan dan pertolongan dari kebinasaan. Saudara, jadilah garam yang membuat orang dahaga akan Tuhan Yesus. Yang berikutnya, saudara adalah terang, menerangi kegelapan dunia ini. Ada banyak problem manusia, dan problem yang tergelap adalah kegelapan itu sendiri. Itu adalah problem yang terberat dan tergelap dari manusia, karena tinggal dalam kegelapan. Manusia diperbudak oleh roh kegelapan, berada dan hidup dalam kegelapan. Pandangan manusia kabur, tidak jelas arah dan tujuannya, tidak tahu kemana akan pergi, dan hidup mereka dipenuhi dengan kebencian. Sebenarnya memang sudah banyak usaha yang dipakai untuk mengenyahkan kuasa kegelapan, yaitu dengan pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dengan filsafat, dengan agama. Akan tapi sayang, jalan itu belum memberikan sinar terang. Oleh karena itu, saudara, jikalau pendidikan bukan jawaban, jika pengetahuan bukan jawaban, jika agama bukan jawaban, lalu harus bagaimana? Yaitu terima terang. Terang berbicara tentang realitas yang sesungguhnya. Yesus adalah realitas yang merupakan jawaban bagi semua kebuntuan cara yang ada. Sehingga konsekuensi menolak Yesus Kristus sama dengan menolak hidup dan tetap tinggal dalam kegelapan. Tugas para muridnya adalah memberitakan kebenaran, menunjukkan jalan dan visi dari Allah kepada dunia ini, kemudian memimpin dan menggerakkan orang lain untuk mengikutinya. Hingga dengan demikian para murid akan mendapat banyak pengikut. Akhirnya, sebagai tantangan bagi kita semua yang mendengarkan program ini, kita adalah murid-murid yang hidup pada zaman sekarang. Simaklah pertanyaan ini dan perhatikan. Apakah misi Allah yang di dalamnya saudara berperan serta? Berapa harga yang harus saudara bayarkan? Dan apakah saudara sudah membayar harganya? Dan seberapa besar kerelaan saudara untuk menggenapi misinya? Ingatlah bahwa tanpa kehadiran saudara, kehidupan manusia akan tidak normal, sebab saudara adalah terang. Saudara adalah terang. Karena itu kehadiran saudara akan membuat normal. Saudara, bersama dengan kehidupan Anda, itulah peradaban umat manusia. Betapa pentingnya hidup saudara, betapa pentingnya nilai hidup saudara, keberadaan saudara, dan dampak saudara di tengah-tengah masyarakat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara untuk semakin menolong banyak orang. Tolong, semakin banyak orang. Dan bermurah hati. Saudara, percayalah, ketika saudara murah hati, Tuhan akan lebih bermurah hati. Berbahagialah orang yang murah hati,
karena saudara akan menerima kemurahan hati. Izinkan terang itu memancar, izinkan karam itu mengasini, dan sungguh-sungguh hidup saudara berguna di tengah masyarakat ini dan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah, semakin berlimpah-limpah, dan semakin berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.